Assalamualaikum. Tidak ada kemenangan kelima bagi Manchester United. Manchester United gagal menang, tapi Manchester United juga tidak kalah. Manchester United bermain imbang 1-1 menghadapi West Ham, dan hasil imbang 1-1 menghadapi West Ham ini juga merupakan hasil yang sama yang Manchester United dan juga West Ham dapatkan ketika bermain di Old Trafford. Review pertandingannya sebelumnya gue ingin ucapkan terima kasih Sobat Football United yang sudah ikut di live commentary ya. Manchester United, Michael Carrick tampil dengan 11 pemain yang sama seperti pertandingan sebelumnya, tapi ada pendekatan yang berbeda. Karena di babak pertama misalnya, Manchester United sempat memfokuskan serangan dari titik sebelah kanan. Cunha yang ditempatkan dari sebelah kiri bahkan bergeser ke tengah dan juga ke kanan. Mbeumo lebih banyak di sebelah kiri. Tapi seiring dengan perjalanannya waktu, di babak pertama, sisi kiri pun juga beberapa kali melakukan volume serangan. Apa yang terjadi di babak pertama menurut gua, West Ham United menunjukkan betul lini belakang mereka sangat-sangat, menurut gua sangat-sangat solid, sangat-sangat keras begitu ya. Ada kecenderungan mereka menumpuk pemain, lini tengah dan juga lini belakang mereka bertahan dengan sangat rapat. Tapi ketika mereka melakukan transisi, mereka juga melakukannya dengan cepat. Manchester United sempat terancam di awal-awal babak pertama melalui Crescencio Summerville, pemain yang gue singgung di preview menjadi salah satu pemain yang bisa berbahaya, dan ya itu yang ditunjukkan di babak pertama. Ada sebuah aksi sangat cepat dan juga sangat eksplosif. Tendangannya masih bisa diblok oleh Sean Lemans di babak pertama. Lalu Manchester United juga sempat sebenarnya mengancam melalui skema corner. Ada Luke Shaw yang menendang bola ya dari umpan dari Bruno Fernandes. Masih ada Aaron Wan-Bissaka yang berada di garis gawang dari West Ham sehingga mencegah bola itu masuk. Di penghujung babak pertama juga ada peluang dari Amat yang tendangannya masih membentur gawang sebelah kiri, jaring gawang sebelah kiri dari West Ham. Tapi memang Manchester United di babak pertama kesulitan sekali untuk bisa menembus pertahanan dari West Ham. West Ham bertahan dengan sangat rapat, tapi ketika mereka menguasai bola, ya mereka menyisakan beberapa pemain saja di depan untuk bisa melakukan transisi, bola-bola direct mengandalkan kecepatan. Tapi di babak pertama juga gue nilai secara keseluruhan lini pertahanan Manchester United tampil juga cukup oke. Mereka bisa mengantisipasi hampir secara keseluruhan ya transisi-transisi yang ingin dilakukan oleh West Ham. West Ham sendiri ketika transisi tidak berhasil, mereka lebih memilih untuk melakukan possession. Bola dialirkan terus dari kanan ke tengah, ke kiri, dan seterusnya. Berusaha untuk bisa menembus pertahanan Manchester United yang ternyata juga cukup tampil solid menurut gue. Manchester United juga kurang lebih hampir sama memainkan bola ataupun pola yang sama dengan West Ham. Artinya ketika mereka ingin melakukan transisi dan kesulitan, mereka pegang bolanya, mereka alirkan, mereka memegang possession. Bola dialirkan dari kanan, kiri, tengah. Cuman menurut gue ada beberapa hal yang kurang. Di babak pertama, gue menilai ya Manchester United berusaha untuk tidak tampil monoton dengan misalnya tidak bermain dari sayap lalu melakukan crossing-crossing saja. Mereka juga berusaha untuk menembus dari lini tengah dengan melakukan misalnya aksi individu dan juga kombinasi umpan 1-2. Hanya saja volumenya tidak cukup sering dilakukan. Gue juga mencatat Manchester United tidak cukup sering mengakhiri serangan-serangan dengan baik ya ketika mereka memegang possession. Jadi end passing tidak bagus. Atau misalnya mereka tidak cukup berani untuk mengambil kesempatan ketika ada ruang untuk melakukan shooting. Misalnya shooting jarak jauh atau seperti apa. Itu tidak cukup sering dilakukan hampir tidak pernah bahkan shooting jarak jauh di babak pertama. Padahal itu bisa menjadi solusi menghadapi ketatnya pertahanan dari West Ham United. Dan memasuki di babak kedua, gue singgung di live commentary, gue katakan bahwa kalau melihat situasi di babak pertama, Manchester United artinya bermain ketat ya dengan West Ham, dan sering sekali yang menjadi pembeda ketika pertandingan berlangsung ketat adalah kesalahan. Siapa yang melakukan kesalahan biasanya itu yang akan terhukum. Baru masuk 5 menit di babak kedua justru Manchester United yang melakukan kesalahan menurut gue. Tapi ini juga ada kecerdikan ya dari West Ham bagaimana mereka secara cepat melakukan transisi, tidak dengan umpan-umpan pendek tapi dengan bola direct jauh dari lini belakang langsung ke depan. Ada situasi yang nampaknya lini belakang Manchester United tidak siap ketika Luke Shaw melakukan duel misalnya, dan ya Jarrod Bowen yang melakukan atau memberikan assist juga kepada Thomas Soucek. Lini pertahanan atau lini tengah Manchester United yang biasanya dikawal oleh Casemiro dan juga Kobbie Mainoo, pada saat bola direct dari lini belakang West Ham ini dilakukan, mereka masih berada di daerah West Ham dan nampaknya
telat turun, kurang lebih seperti itu. Ini menurut gue sebuah kesalahan. Dan apakah dinilai merupakan kesalahan individu? Gue justru menilai ini sebuah kesalahan kolektif, sebenarnya kesalahan koordinasi ya. Tentu saja dibumbui juga sedikit dengan kesalahan-kesalahan individu, tapi secara keseluruhan bagaimana para pemain Manchester United nampak bisa dikatakan kocar-kacir ya dalam melakukan koordinasi untuk bisa menghadapi serangan balik ataupun transisi dari West Ham yang sifatnya sangat direct itu, dimana di babak pertama biasanya Manchester United cukup bisa nih mengatasi hal-hal tersebut, tapi tidak di awal babak kedua. Mungkin ada situasi yang tidak siap, itu juga bisa menjadi salah satu faktornya. Tapi ini merupakan pada saat itu merupakan hal yang mengagetkan karena Manchester United sebenarnya gue harapkan di babak kedua justru mereka yang tampil atau mengambil inisiatif duluan. Mereka sebenarnya yang gue harapkan untuk bisa memecah kebuntuan atau bahkan paling tidak menciptakan momentum ataupun juga peluang. Tapi justru mereka tertinggal dulu, dan situasi setelah tertinggal jelas bisa ditebak ya, West Ham akan menumpuk pemainnya lebih banyak lagi di daerah mereka sendiri. Manchester United gue lihat juga mereka bukan hanya berusaha untuk tampil dengan variasi-variasi menembus lini pertahanan West Ham ya, tapi tempo juga mereka naikkan, agresivitas juga mereka naikkan. Tapi sama seperti babak pertama, lini pertahanan dari West Ham sangat-sangat ketat menurut gue di pertandingan tadi. Manchester United terus berusaha. Ada beberapa situasi yang membahayakan juga ya, karena pemain Manchester United sangat terkonsentrasi untuk menyerang. Bahkan misalnya Diogo Dalot ditarik digantikan oleh seorang penyerang, yaitu adalah Joshua Zirkzee. Jelas Michael Carrick mengambil resiko di sana. Dan betul saja ada beberapa kesempatan ketika West Ham mendapatkan bola dan mereka melakukan transisi, ada sekitar 1, 2, 3 momentum atau bahkan peluang yang berbahaya sebenarnya. Bisa saja itu menjebol gawang dari Sean Lemans. Beruntung lini pertahanan Manchester United, terutama misalnya pemain seperti Sean Lemans, termasuk juga penjaga gawang pemain seperti Leny Yoro ataupun termasuk juga penjaga gawang Sean Lemans, konsentrasi betul sehingga bisa membaca permainan, membaca situasi, dan mencegah gol kedua West Ham bisa terjadi. Karena ketika gol kedua itu terjadi, selesai sudah pertandingan nih. Manchester United terus mencoba, dan akhirnya mereka mendapatkan hasil yang melalui Benjamin Sesko, crossing dari Mbeumo, ada sebuah sentuhan yang ringan, mungkin dalam tanda kutip one touch, satu sentuhan dari Benjamin Sesko, hal yang sebenarnya memang harusnya dilakukan ketika menghadapi lini pertahanan yang sangat ketat sekali. Jadi harus efektif, harus efisien. Dan akhirnya Sesko yang melakukannya dengan eksekusinya, dan luar biasa menurut gua. Bola menghujam ke sudut sebelah kiri gawang dari Hermansen, membuat situasi 1-1 di penghujung injury time, menghindarkan Manchester United dari kekalahan. Manchester United ini sebenarnya gue lihat juga berusaha di babak kedua, misalnya melakukan kombinasi-kombinasi dari depan kotak penalti bagian tengah, tapi sekali lagi lini pertahanan dari West Ham ini juga sekaligus memberikan situasi yang berbeda lagi ya. Karena West Ham bisa dikatakan terutama setelah mereka unggul 1-0, mereka bermain dengan low block. Mereka betul-betul menumpuk pemain di daerah pertahanan sendiri, dan pemain bertahan dari West Ham sedang on fire menurut gue. Mereka tampil fokus, mereka tampil dengan konsentrasi sangat tinggi sekali. Dan Manchester United kesulitan menghadapi tipikal-tipikal seperti ini. Tapi apa yang dilakukan oleh Michael Carrick misalnya dengan memasukkan Benjamin Sesko merupakan sesuatu yang tepat juga. Walaupun ada beberapa situasi di pertandingan tadi, Sesko juga seperti kayak telat panas ya, ada beberapa salah pengertian, salah kontrol juga. Ada peluang tadi juga dari seorang Joshua Zirkzee melalui sundulannya yang sangat tipis sekali di gawang dari West Ham United. Ada juga gol yang dianulir karena offside di pertandingan tadi. Jadi memang ada dramanya ya pertandingan tadi, ada dinamikanya juga. Dan dengan hasil 1-1 ini, apakah gue secara ringan amatiran kecewa gitu ya? Tapi gue tidak kecewa, jujur gue tidak kecewa, karena memang Manchester United menghadapi lawan yang sulit di pertandingan tadi. Mungkin banyak juga yang terlena dengan 4 kemenangan beruntun nih, berharap bahwa Manchester United akan menang terus. Ya, ini adalah Premier League, ini merupakan salah satu kompetisi terketat di dunia, bisa dikatakan seperti itu, dengan segala tim ini juga siap memberikan kejutan. Dan West Ham sendiri, kalau dikatakan apakah memberi kejutan atau tidak, kalau melihat dari 4 pertandingan terakhir West Ham sebelum menghadapi Manchester United, mereka meraih, dari 5 pertandingan terakhir ya, menurut catatan gue, mereka meraih 4 kemenangan dan sekali kekalahan. Jadi ya mereka pun juga sedang dalam situasi yang
yang positif menurut gue, walaupun kalau dilihat di papan klasemen ya mereka berada di zona degradasi, tapi itu tidak berarti mereka sedang dalam situasi yang berantakan. Tidak, mereka baru saja menang away menghadapi Burnley dan mereka bawa momentum itu ketika menghadapi Manchester United. Nah, hasil yang bukan menang, tapi gue tidak begitu kecewa dengan hasil ini, apalagi melihat permainan Manchester United tadi. Memang ada beberapa mungkin yang mengatakan permainannya membosankan, permainannya jelek. Ya mungkin yang diharapkan adalah Manchester United bisa menembus pertahanan West Ham, tapi West Ham juga harus diberikan kredit lini pertahanannya menurut gue, dan ini situasi yang menarik. Pada akhirnya Manchester United juga berhasil menemukan solusi kan, mereka bisa mencetak gol. Yang agak disayangkan sebenarnya bagaimana Manchester United tertinggal dulu di situ sih menurut gue, tapi gue tidak begitu kecewa dengan hasil ini. Pun juga kalau dilihat secara garis besar dengan hasil secara garis besar ya, sekali lagi ya Manchester United masih berada di peringkat keempat. Manchester United gagal untuk mengkudeta Aston Villa di peringkat ketiga. Tapi dengan berada di peringkat 4 ini Manchester United masih berada pada zona persaingan ya kan, untuk bisa mendapatkan tiket Eropa, bahkan tiket Liga Champions. Jadi gue sih masih oke dan masih optimis. Mudah-mudahan Manchester United bisa mendapatkan hasil yang lebih baik di pertandingan selanjutnya. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.